Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Pemberitaan firman Tuhan pada hari ini akan saya beri judul You Never Walk Alone. Dan teks kita Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Pada waktu kita sedang mengalami kondisi yang keadaan terpuruk, keadaan berat, yang kadang-kadang itu umumnya adalah karena kesalahan kita, karena kegagalan kita, karena kecerobohan, keteledoran, sehingga kita harus melewati masa sulit yang juga merupakan bagian dari konsekuensi tindakan kita. Nah, pada waktu seperti itu, bagaimana kita memandang Allah? Ada banyak orang yang juga menjadi kecewa. Kalau saya sudah jadi orang Kristen, kenapa saya harus kayak gini? Bukankah Tuhan Maha Pengasih? Bukankah Tuhan Maha Penyayang? Kok Dia nggak tolong saya? Tetapi hari ini kita akan melihat dari janji Allah kepada bangsa Israel. Di tengah-tengah keadaan di mana mereka karena ketidaktaatannya, karena pemberontakan mereka, Tuhan mengizinkan keadaan bangsa-bangsa di sekitarnya menghakimi mereka. Dan kemudian membuat mereka harus nantinya akan ditindas dan dibuang, tercerabut dari tempat mereka. Apakah kemudian Allah meninggalkan mereka? Bagaimana seharusnya kita bersikap ketika kita mengalami keadaan begini? Dan apa janji Tuhan? Kita baca Yesaya 43 ayat 1-7. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dan terima kasih bahwa Engkau memberikan kepada kami satu jaminan di tengah-tengah keadaan yang paling sulit. Walaupun itu karena konsekuensi yang harus kami tanggung, tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kiranya kebenaran ini akan mendorong, menghibur kami untuk berjalan dan percaya kepada Engkau senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat sekalian, ketika Allah memberikan konsekuensi kepada bangsa Israel, mereka mengalami kesulitan. Tetapi kalau kita melihat dari pasal 40, Allah sudah memberikan janji keselamatannya. Dan pasal 43 ini dibuka dengan mengatakan, tetapi sekarang. Jadi ada sebuah kelanjutan dan ada sebuah keadaan yang bertolak belakang dengan kondisi yang mereka hadapi. Tetapi sekarang. Walaupun kamu sedang mengalami kesulitan, tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan kepada engkau. Jadi Tuhan mengingatkan mereka, siapa mereka. Dan ini adalah pesan yang pertama, yaitu Tuhan menginginkan mereka untuk tidak takut.
Jangan takut adalah pesan yang berulang-ulang dikatakan di sini. Berulang-ulang disebutkan di sini. Janganlah takut. Jadi prinsip pertama yang Tuhan mau kita tahu, jangan takut. Tetapi kenapa kita mesti tidak takut? Karena Tuhan menebus umatnya dari dunia, dari kondisi yang tertekan, dari dosa. Itu tujuan pertama Allah. Allah menyelamatkan manusia dari dosa. Tapi juga menebus mereka dari keadaan dunia yang menekan mereka. Kita melihat bagaimana ketika di dalam ayat yang pertama, Tuhan mengingatkan mereka. Siapa mereka? Dan ini merupakan identitas kita. Ada 3 hal yang mencerminkan identitas kita. Ketika dia mengatakan, Akulah Tuhan yang menciptakan engkau. Berarti ini berbicara mengenai Allah yang menjadikan kita menurut gambar dan rupanya. Ini mengacu kepada penciptaan di dalam Kejadian pasal yang pertama. Bahwa Allah tidak pernah melupakan ciptaannya. Allah tidak pernah dan menyangkali buatan tangannya. Kalau itu adalah refleksi dari atribut Allah, dari kecintaan Allah, kita ini dijadikan dari refleksi kasih Allah, refleksi kemuliaan Allah, gambar dan rupa Allah. Maka dia tidak mungkin akan mengabaikan ciptaannya, seburuk atau sehancur apapun itu. Karena ini adalah bagian dan refleksi dari dia. Lalu kemudian dia mengingatkan kepada bangsa Israel yang keadaan terpuruk bahwa Tuhanlah yang membentuk mereka. Jadi identitas kita adalah, kita ini adalah bentukan Allah. Cetak biru, kalau kita berbicara mengenai sebuah proses pembentukan, maka itu adalah cetak biru. Ada sebuah grand design yang Tuhan rancang kepada kita. Dan cetak biru Allah kepada kita itu ditetapkan dari firman-Nya. Baik kepada orang Israel, ketika Allah membentuk orang Israel, dia nggak membentuk itu langsung satu bangsa besar. Tapi dimulai dari satu orang, yaitu Abraham. Satu keluarga, lalu satu keluarga dipanggil keluar dan mulai perjalanan iman mereka. Mulai diproses iman mereka. Sampai kemudian beranak cucu. Dan ketika di dalam keturunan Yakub, dia menjadi satu bangsa di pembuangan. Di keadaan yang sulit, tetapi Tuhan memperlihatkan kemurahannya. Dan ketika tertekan, dia juga membebaskan mereka untuk dipersiapkan masuk ke dalam tanah perjanjian. Allah telah memberikan kepada kita identitas dengan grand design, dengan blueprint, dengan cetak biru yang datang dari dia. Dan cetak biru ini sudah dia berikan di dalam firman-Nya. Ketika Mazmur Daud mengatakan, aku dan kejadianku direkam di bagian bumi yang paling dalam dan tertulis dalam firman-Mu. Jadi Tuhan telah merekam cetak biru kita dari firman-Nya. Oleh karena itu, identitas kita yang tidak akan goyah itu adalah identitas yang sesuai dengan firman. Bukan apa kata dunia, apa kata orang, apa kata ilmu pengetahuan tentang kita. Tetapi apa kata Allah tentang kita. Di dalam ayat yang pertama ini, Tuhan mengatakan, jangan kamu takut sebab aku telah menebus engkau. Jadi identitas kita yang ketiga, bukan hanya kita ini adalah gambar dan rupa Allah, imago Dei. Bukan hanya kita ini bentukan Allah, memiliki cetak biru dari firman-Nya. Tetapi juga kita menjadi umat yang ditebus dan terpanggil. Berarti kalau kita ditebus, kan kita di buyback, dibeli. Diambil kembali dan dibayar dan dipanggil. Jadi kita ini yang terserak-serak dipanggil Tuhan lagi, dikumpulkan. Dengan kata lain, identitas kita sebagai umat yang ditebus, umat yang dipanggil, itu menjamin penyediaan Allah. Dan kita sadar bahwa Tuhan pasti akan membebaskan kita dari perhambaan. Dan itu yang terjadi ketika Yesus membebaskan kita dari perhambaan dosa. Dan karena kita ini begitu berharga, kita ini adalah ciptaan dan buatan Allah, kita ini ditebus Allah, maka tidak ada harga yang terlalu mahal bagi Allah untuk menebus umat pilihannya. Bahkan
Rasul Petrus mengatakan kita ditebus dengan darah Kristus yang mahal, bukan dengan emas dan perak yang fana. Karena kita ini adalah buatan Allah, kita ini milik kepunyaan Allah, kita dibentuk oleh Allah menjadi satu umat. Jadi kalau bangsa Israel menjadi satu bangsa, kita orang percaya menjadi satu umat di dalam Kristus Yesus. Ia akan membebaskan kita dari segala ikatan dan tekanan untuk kita kembali kepada Dia. Pengorbanan Kristus membebaskan kita bukan untuk menjadikan kita sekedar hidup lebih baik, sekedar menjadi pribadi yang baik, sekedar menjadi atau mencapai the best version of us. Bukan. Tetapi tujuan Kristus menyelamatkan kita supaya kita bisa kembali bersatu dan memiliki relasi yang intim dengan Allah Bapa. Kita menjadi umat kepunyaannya. Kita mewarisi kembali atribut-atribut Allah yang menjadi cerminan Allah di dunia ini dan membawa kemuliaan Tuhan di bumi ini sampai kepada kekekalan. Setelah Dia memberikan jaminan itu, Dia juga memberikan sebuah keamanan dari penyertaan Tuhan. Dikatakan, apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Penyertaan Tuhan merupakan dasar kita bisa bertahan terhadap segala kesulitan-kesulitan hidup. Bahkan John Calvin, seorang reformator, berkata, Tuhan tidak menebus Anda agar Anda atau kita menikmati kemewahan dan kenyamanan hidup, tetapi agar kita tekun menghadapi semua kejahatan. Tuhan menyelamatkan kita bukan hanya untuk satu kehidupan yang lebih baik. Karena ada orang-orang yang ketika mereka diselamatkan, mereka melewati berbagai macam penderitaan, bahkan sampai kehilangan nyawanya. Dan bahkan dikatakan mereka ini sepertinya tidak mewarisi janji-janji yang kelihatan di dunia ini. Tetapi apakah itu kemudian membuat mereka kehilangan penyertaan dan perkenan Tuhan? Jawabannya tidak. Karena alasannya tadi itu. Penebusan Allah itu bukan untuk sebuah kenyamanan hidup, tetapi supaya kita mampu dan kuat bertahan melewati segala macam hal-hal yang kelihatannya mungkin di luar kemampuan kita untuk berpikir. Hal-hal yang kelihatannya itu begitu jahat dan kok bisa ya ini terjadi kepada kita. Itu alasannya Tuhan menebus. Dan penebus kita ini adalah penebus yang hidup. Jadi keadaan apapun yang dilewati oleh setiap orang percaya, baik itu kesukaran, kehilangan, bahkan tragedi, Allah akan tetap menyertai kita. Dan penyertaan inilah yang menjadi jaminan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, sehingga apapun kondisi yang saya akan lewati ini, saya akan pegang kuat-kuat. Saya akan bertahan. Tadi digambarkan sungai yang meluap, api yang membakar, tetapi dikatakan tidak menghanyutkan dan tidak akan membakar kita. Kenapa? Dikatakan ayat yang berikutnya, oleh karena engkau berharga di mataku dan engkau mulia, aku ini mengasihi engkau. Kita berharga di mata Tuhan. Dan kesetiaan Allah terhadap ikat janjinya, terhadap covenant-nya itu tidak pernah berubah. Kasih dan pilihannya terhadap kita tetap sama. Tetapi bukan berarti Allah menyetujui kejahatan dan ketidakpercayaan kita. Penghakiman telah ditimpakan sepenuhnya hanya kepada Kristus. Yang dialami oleh setiap orang percaya adalah pendisiplinan ilahi atau paideia of God. Tuhan menjanjikan kepada setiap umatnya, engkau ini berharga. Engkau ini mulia. Aku mengasihi engkau. Aku akan memberikan manusia sebagai gantimu. Bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Dan ini juga berbicara mengenai janji terhadap Mesias. Tetapi pertama kepada bangsa Israel,
Tuhan mau mengingatkan akan perjanjiannya, akan covenant-nya. Covenant itu tidak luntur, tidak hancur hanya karena satu pihak gagal. Itu sebabnya pernikahan itu juga disebut sebagai covenant. Karena ketika ada satu pihak, apakah suami atau istri gagal, tidak kemudian serta-merta menggagalkan, menghancurkan, dan mematikan pernikahan itu. Tidak. Tetapi kita upayakan, dan disinilah kebesaran Allah. Ketika Dia membuat perjanjian dengan kita, itu dasarnya adalah Allah sendiri. Dan Allah itu yang akan menetapkan bahwa Dia bertindak. Dan Dia bertindak atas dasar kesetiaannya terhadap perjanjian itu. Dia tidak pernah menyangkali. Dan karena itu, kalau hari ini kita sedang mengalami kesulitan, jangan takut. Karena itu bukan pembinasaan. Kepada orang percaya, keadaan sulit, bahkan konsekuensi dosa yang kita harus jalani, itu bukan penghakiman. Karena penghakiman Allah sudah diberikan terhadap Yesus Kristus. Allah sudah melepaskan penghakimannya yang begitu rupa. Dan hanya satu yang bisa menanggungnya. Manusia Kristus Yesus. Dia yang sudah menanggung. Lah kalau gitu Pak, sekarang apa yang saya alami ini yang susah, yang gak enak ini? Itu namanya pendisiplinan ilahi. Paideia of God. Seperti Allah yang mendidik kita. Orang tua yang mendidik anak-anaknya. Melatih mereka. Tentu ketika mereka salah, mereka harus didisiplinkan. Mereka harus menerima koreksi. Dan koreksi ini konsekuensinya bisa panjang, bisa singkat, tetapi pasti menimbulkan rasa sakit untuk kita mau bertobat. Jadi pendisiplinan itu tujuannya supaya kita bertobat. Nggak perlu kita takut. Dan ketika Tuhan mendisiplinkan kita pun, Dia menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi yang pertama, jangan takut. Karena Allah menebus kita. Allah memberikan kita kebebasan. Lalu kemudian, jangan takut. Berita yang kedua ini. Karena Tuhan mengumpulkan umatnya. Tadi Dia membebaskan dulu, tapi kemudian tidak cuma dibebaskan lalu mereka hidup seenaknya, lalu mereka hidup liar, tapi dikumpulkan menjadi satu. Yang berikutnya dikatakan, janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Kalau kita melihat ayat ini, jangan takut, tetapi kemudian Tuhan memberikan jaminan penyertaannya. Ya, tadi kan jaminan penyertaan. Lalu Dia mengatakan, aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, barat, utara, selatan. Berarti, sahabat sekalian, berita jangan takut, keyakinan kita dalam menghadapi ancaman adalah hadirat Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan dekat dengan orang yang remuk hati. Dan ketika Allah ada di pihak kita, keadaan yang paling aneh sekalipun, yang paling ganjil sekalipun, akan sanggup dihadapi dan dijalani. Jangan takut. Dan kemudian janji berikutnya ini adalah janji kemenangan. Karena jangan takut itu memberikan kepada kita juga iman kita akan dikumpulkan kembali bersama-sama. Lalu ditutup dengan semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Tuhan memberikan sebuah jaminan. Ketika kita dikumpulkan, kenapa kita dikumpulkan kembali? Karena kita ini adalah ciptaan. Jadi perikop ini ya, dimulai dari pernyataan Dia menciptakan kita dan ditutup dengan pernyataan orang yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Jadi kita lihat alasan kita ada
untuk memuliakan Tuhan. Alasan kita diciptakan, diberikan blueprint, firman Tuhan, ditebus, dipanggil, disertai, dikumpulkan untuk kita bisa memuliakan Tuhan. Termasuk keadaan sulit, sahabat sekalian. Yakinlah, Anda tidak pernah berjalan sendirian. Allah menyertai kita. Allah mendampingi kita. Allah tinggal di dalam kita. Izinkan Allah memperlihatkan keperkasaannya. Izinkan Allah menuntun kita melewati lembah kekelaman. Tetapi kita akan terus berjalan dan menemukan terang yang ajaib itu. Allah mendisiplinkan kita untuk kedewasaan, untuk kemuliaan. Dan apa yang harus kita lakukan kalau kita melewati masa-masa ini? Ingat Kristus yang telah menyelamatkan kita. Kristus yang telah menerima penghakiman. Kristus yang telah mengalahkan dunia ini. Mengalahkan semua cobaan-cobaan dunia. Dan dia menjadi pemenang. Kabar baiknya, kita yang tidak berdaya ini kemudian diselamatkan, dimampukan, diberi kekuatan yang baru. Kita kemudian berada di pihak yang menang. Nah, sebagai orang yang berjalan di dalam kemenangan Kristus, apa yang harus kita lakukan? 3 langkah praktis. Yang pertama, jadilah kuat dalam iman. Jadilah kuat. Akhirnya saudara-saudara, kuatkanlah engkau di dalam Kristus. Jadi kuat di dalam iman. Karena tanggung jawab membangun iman itu tanggung jawab kita. Allah sudah memberikan kepada kita takaran iman. Tapi tanggung jawab kita adalah membangunnya. Seperti otot. Terus kita mesti kerja. Ambil beban itu. Supaya otot kita ini berulang-ulang menjadi kokoh, menjadi kuat dan stabil. Dan itu memperlancar kekuatan kita. Jadi bagaimana kita menjadi kuat dalam iman? Membangun pemahaman dan keyakinan terhadap pribadi dan karya Kristus dalam hidup kita. Langkah kedua, ujilah dengan prinsip yang kekal. Segala gagasan-gagasan yang masuk pada waktu kita mengalami keadaan yang sulit, pada waktu kita mengalami tekanan penderitaan, segala gagasan banyak yang masuk. Oh coba ini, oh coba itu, kamu harus lakukan begini, kamu harus lakukan begitu, oh begini. Ingat ketika Ayub mengalami kondisi yang berat. Teman-temannya bilang, oh jangan-jangan kamu salah ini, jangan-jangan kau berdosa, begini dan begitu. Semuanya datang dengan gagasan-gagasan. Tetapi kita harus menguji semuanya. Filter, saring, evaluasi, kaji ulang semua yang kita dengar. Karena setiap gagasan yang kita dengar itu harus kita saring dengan firman Allah yang sudah mengubah kita. Sasaran kita selama kita di dunia ini adalah kehidupan yang suci, kehidupan yang kudus, dan pikiran yang diubahkan. A transformed mind, a renewed mind. Pikiran yang diubahkan, dan pikirannya diubahkan dengan apa? Dengan gagasan firman. Kita rontokkan, kita tanggalkan gagasan dunia, dan kita terima gagasan ilahi, gagasan firman Allah. Dan jadikan itu sebagai penyaring atas semua informasi yang diberikan kepada kita. Sehingga kita tidak menyia-nyiakan waktu. Sehingga kita tidak menyia-nyiakan semua sumber-sumber yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Dan terlebih, kita tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menjalani panggilan kita selama kita di dunia ini. Bangun iman yang kokoh. Uji segala sesuatu dengan perspektif dan prinsip yang kekal, itu firman Allah. Dan yang ketiga, teruslah berharap untuk terjadinya kelepasan. Pengharapan kita itu adalah pengharapan yang aman, yang pasti, seperti sauh yang pasti. Dan pengharapan itu juga adanya di depan. Dan kita sedang berjuang sekarang ini. Dan apa yang kita lakukan? Pastikan bahwa pengharapan itulah yang menjadi modal kita. Jangan pernah putus harapan.
Kita boleh, manusia itu boleh tidak makan dan masih bertahan. Manusia bisa tidak minum minimal 72 jam. Dia masih bisa bertahan. Manusia bisa mungkin tahan tidak bernafas dalam waktu tertentu sesuai dengan kemampuan dan keahlian pelatihan badannya. Tetapi ada satu hal yang manusia tidak bisa hidup satu detik pun, yaitu harapan. Harapan. Mari terus berharap bahwa walaupun di depan kelihatannya akan gelap, tetapi Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar. Tuhan memberikan saya penyertaan. Tuhan akan membebaskan saya. Tuhan menyertai saya. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Bapa di surga, kami bersyukur di tengah-tengah ancaman kegelapan yang ada di depan kami. Tahun-tahun yang kelihatan akan menjadi sulit karena krisis pangan, krisis energi, akibat perang. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tolong kami membangun keyakinan, iman kami jadi kuat di dalam karya Kristus Yesus. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang memberikan kepada kami perspektif firman yang menyaring setiap gagasan, ide-ide dunia yang tidak berkenan dan menghancurkan pengharapan kami. Dan lebih dari itu, kami akan terus berpegang pada pengharapan yang pasti. Masa depan kami pasti Tuhan, karena Engkau akan datang menjemput kami untuk kedua kalinya. Engkau akan menyelamatkan umat-Mu dan akan membawa kami di dalam kemuliaan. Engkau berkata, barang siapa yang menang sekarang ini, Tuhan tolong kami untuk melihat diri kami adalah sebagai orang yang sudah berada di sisi pemenang di dalam Kristus Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.